sebelum saya menyampaikan tentang KBI, perkenalkan dulu saya Pak Surono, Kepala SMP Negeri 1 Ngariboyo. Kita dalam semester ini mengisi kegiatan class meeting dengan berbagai kegiatan. Ya, di antaranya ada kegiatan UKBI, ada kegiatan lomba-lomba, olahraga dan sebagainya. Nah, ini yang sangat berbeda memang kegiatan UKBI. UKBI itu adalah uji kemahiran berbahasa Indonesia. Itu selevel dengan TOEFL bahasa Inggris. Kalau di bahasa Indonesia ada namanya UKBI. Kita berharap dengan UKBI ini bisa meningkatkan kemahiran berbahasa Indonesia pada anak-anak kita, dan ini diikuti oleh seluruh siswa kelas 8. Dan ini target kita nanti di semester depan itu kelas 7, sehingga nanti harapan kita setiap tahun nanti seluruh siswa kita itu mengikuti uji kemahiran berbahasa Indonesia. Dengan demikian harapan kita anak-anak kita memiliki kemahiran berbahasa Indonesia, juga ini dalam rangka mendukung kegiatan literasi nasional. Harapan kita anak-anak kita memiliki literasi yang baik agar anak-anak ini menjadi anak-anak hebat ke depannya, mencintai negeri ini, mencintai bahasa Indonesia. Totalnya berapa Pak yang ikuti Pak? Ini yang mengikuti kurang lebih sekitar 200 anak yang mengikuti. Untuk yang menguji sendiri dari mana? Ya, menguji ini dari Balai Pusat Bahasa Indonesia yang kita koordinasinya dengan Balai Pusat Bahasa Indonesia Provinsi Jawa Timur. Nanti ada nilai-nilainya Pak ya? Betul sekali, ini ada nilainya dan juga ada grade-nya. Harapan kami nanti anak-anak kita itu minimal grade-nya ada grade semenjana. Itu ya harapan kita, sehingga nanti anak-anak kita ada memiliki atau diberikan sertifikat. Tapi kita juga berharap bisa ada yang grade di atasnya. Misalkan nanti grade unggul, sangat unggul, atau istimewa. Kemarin kita beberapa guru juga kita ikutkan, dan alhamdulillah Bapak Ibu gurunya semuanya grade unggul dan sangat unggul. Gitu. Itu nanti untuk apa Pak? Maksudnya sertifikat dan lain sebagainya? Ini sertifikat sangat berguna, karena ini merupakan uji kompetensi berbahasa Indonesia ya, yang nanti bisa dipakai untuk berbagai kegiatan. Untuk anak-anak bisa dipakai untuk memasuki jenjang yang lebih tinggi atau mengikuti kegiatan-kegiatan nasional yang memang membutuhkan prasyarat untuk uji kemahiran berbahasa Indonesia. Di Ngariboyo ini yang pertama ya gimana Pak? Betul sekali, SMP Negeri 1 Ngariboyo adalah penyelenggara pertama kalinya untuk melaksanakan UKBI di tingkat kabupaten atau di jenjang SMP. Sebelum saya menjelaskan secara teknis, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Nama saya Danu Dendri Susilo. Di sini saya mengampu bahasa Indonesia. Di sini saya juga sebagai koordinator UKBI. Untuk teknisnya, sebelum hari ini itu ada simulasi dan sosialisasi terkait UKBI Bapak. Kemudian di hari Kamis kemarin itu kita sudah simulasi supaya anak-anak tahu pas waktu hari H itu bisa masuk kemudian mengerjakan dengan baik seperti itu. Tadi saya lihat memakai HP semua itu menggunakan HP ya? Ya, menggunakan HP. Sebenarnya bisa menggunakan laptop atau device yang lainnya sebenarnya. Akan tetapi sekolah kami untuk lab dan Chromebook itu cuma memiliki 80, jadi kita tidak bisa menggunakan Chromebook dan komputer seperti itu. Jadi kita memutuskan untuk menggunakan handphone seperti itu. Artinya pakai aplikasi atau apa itu? Website. Jadi website, ya? Dari website dari pusat di Bawai kemarin itu dibantu oleh Balai Bahasa Jawa Timur untuk mendataan siswa. Jadi kami mengirimkan nama-nama siswa, kemudian NISN, alamat, email, kemudian Balai Bahasa mendaftar secara kolektif itu didaftarkan ke pusat melalui Kemendikbuddasmen UKBI seperti itu.
Kalau untuk siswa sendiri bagaimana? Ketika saat mengikuti ujian ini seperti apa? Untuk pelaksanaannya untuk anak-anak sebenarnya belum paham Ya, mengenai belum apa paham itu ya. KPI, manfaatnya apa. Kemarin kami juga menjelaskan manfaatnya itu salah satunya untuk kemampuan, apakah mereka itu dalam bahasa itu sudah mahir atau belum. Kemudian manfaat dari UKBI ini biasanya untuk pendaftaran, biasanya di SMA atau SMK itu harus melampirkan sertifikat UKBI. Jadi itu juga poin plus untuk anak-anak yang mendapatkan nilai UKBI ini. Dan ada grade-nya, kalau di SMP itu semenjana, itu antara 400 sampai 480 seperti itu. Ini ada 3 seksi. Sesi yang pertama itu nanti mendengarkan, jadi siswa mendengarkan, kemudian ada beberapa soal nanti untuk menjawab. Kemudian sesi kedua itu nanti merespon kaidah. Kemudian yang ketiga itu nanti membaca. Nah, apabila nanti siswa bisa mampu mengerjakan dengan bagus, nanti akan lanjut ke sesi kedua. Apabila tidak bisa melanjutkan dengan atau banyak salahnya, itu nanti berhenti di sesi pertama. Itu namanya adaptif, sesuai dengan kemampuan siswa masing-masing. Seperti itu. Ada batas waktunya nggak? Untuk batas waktunya sebenarnya itu satu sesi itu ada 40 soal, itu 30 menit untuk sesi pertama. Sesi kedua itu 25 soal, itu 30 menit. Dan sesi kedua itu 40 menit, 40 soal, untuk waktunya sekitar 40 menitan. Jadi apabila di sesi pertama itu banyak salahnya, nanti ya berhenti di sesi pertama seperti itu. Artinya menghentikan sistem ya, ketika jawabannya salah-salah akhirnya terus langsung itu nanti berkurang. Jadi apa ya, yang ada sistem dari webnya Kemendikbud itu namanya adaptive multitasking. Itu jadi misalnya siswa ini banyak salah, itu nanti ya akan berhenti sama. Karena kan kalau di UKBI sendiri itu ada, sebenarnya ada 5, tapi untuk siswa ini cukup 3. Itu tadi sesi 3. Siap.